Shalom teman-teman semua, puji Tuhan dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini kita masih bisa mengucap syukur lewat ibadah gabungan Gerakan Pemuda. Semoga apapun yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars GP bersama-sama. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu daratnya kudus.
kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Terima kasih Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Mu, kami dapat berkumpul di ibadah streaming pada malam hari ini. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, supaya berjalan turut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami, supaya kami dapat mendengar firman-Mu dan berkati firman-Mu supaya menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami berjalan seturut maksud-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27. Mari berdiri menyambut firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid-Nya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah."
Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang hidup di dalam dunia ini memerlukan yang namanya uang. Adalah sesuatu yang bohong jika kita katakan bahwa kita tidak memerlukan uang. Karena kebutuhan hidup saat ini hampir 100% membutuhkan uang. Mau makan mesti ada beras, harus ada lauk pauk, harus ada bumbu untuk mengelola makanan itu, harus ada air, harus ada minyak dan sebagainya. Dan semuanya itu harus dibeli pakai uang. Mau berangkat kerja, mau berangkat ke sekolah, kebutuhan pendidikan, semuanya harus memakai uang. Dengan uang kita bisa bikin apa saja yang kita mau. Misalnya kita mau beli HP baru yang cocok dengan tren zaman kekinian. Kita mau baju model tahun atau zaman now. Dengan uang kita juga bisa gunakan untuk menyetir orang supaya mereka mau mengikuti keinginan dan kehendak kita. Uang juga bisa membuat yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Saking uang begitu berpengaruh dalam kehidupan kita, maka uang itulah yang dicari, yang diburu oleh kita semua. Dari pagi, siang, malam, itu yang kita cari. Ada lagu sekolah minggu atau dari anak-anak IMPA, ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Ya. Pagi, siang, malam, uang, 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 bukan Tuhan. Itu yang menjadi fokus kita. Kalau begitu, apakah uang itu adalah sebuah dosa? Atau tindakan kita mencari uang itu adalah sebuah pelanggaran kepada firman Allah? Rekan-rekan muda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, uang adalah alat pembayaran dan yang membantu mempermudah kita manusia untuk melakukan proses jual beli. Jadi pada prinsipnya uang bukanlah sebuah dosa. Karena sesungguhnya ia hanyalah alat. Uang menjadi sebuah perangkap dosa apabila manusia menjadikan uang tersebut sebagai dewa dalam hidup ini. Mencari uang juga bukanlah sebuah tindakan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Orang melakukan pekerjaannya
dengan penuh tanggung jawab sehingga ia mendapatkan penghargaan berupa seleri atau gaji. Itu adalah sebuah berkat. Bekerja adalah amanah, berkat yang Tuhan berikan dalam rangkaian berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan. Tindakan mencari uang tersebut menjadi sebuah tindakan yang melanggar perintah Allah apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan begitu agresif tanpa mengingat dan bersyukur kepada Allah sebagai sumber berkat tersebut. Sehingga kemudian membawa kita mendewakan uang dan kerja. Lalu tanpa sadar membentuk pribadi kita menjadi orang yang maruk, orang yang serakah, orang yang kikir untuk berbagi atau perlahan tapi pasti kita mendewakan uang, membuat kita menjadi sosok pribadi yang egois, yang tidak peka, serta tidak peduli terhadap keadaan orang, bahkan yang menjauh daripada hadirat Allah. Rekan-rekan muda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap inilah yang juga tergambar dalam pribadi seorang muda yang ada dalam perikop kita hari ini. Dalam masa mudanya ia begitu giat mencari uang, dan cara yang digunakan untuk mendapatkan uang itu adalah dengan cara yang sangat egois dan jahat. Orang mencari uang dengan tidak memperhatikan lingkungan dan sesamanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menegur dia. Ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Dalam ayat 17 di sana. Lalu kata Tuhan, supaya kamu boleh mendapatkan hidup yang kekal, maka engkau harus patuh kepada aturan atau perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, serta kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ayat 19 Yesus katakan. Artinya bahwa dari ayat 19 ini tergambar sikap Yesus mau mengajak menghargai sesamanya, peduli dan santun, beretika dalam kerja. Ini yang tidak dipunyai oleh orang muda tersebut. Dengan jujur memang dia mengaku kepada Tuhan Yesus, semua itu telah ia kerjakan. Tapi sayangnya ia kerjakan tidak dilandasi dengan sikap tulus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus katakan lagi sekali lagi kepadanya dalam ayat 21, jual semua milikmu. Artinya, buang semua kenikmatan dunia itu dan bagikan kepada orang-orang yang berkesusahan. Kasihi sesama manusia. Lalu ikutlah aku. Maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Dia mempersoaljawabkan, tidak mungkin dia akan menjual semuanya. Kenapa? Itu sebuah potret gambaran ketidaktulusan. Ketidakikhlasan ia untuk berpisah dengan kenikmatan dunia ini. Satu sisi ia masih berada di dalam pengaruh nikmat dunia itu. Ia ingin memperoleh hidup yang kekal, tapi hidupnya masih berada di dalam dunia. Oleh karena itu Yesus berkata, buang semuanya itu. Hanya satu yang perlu untuk hidup yang kekal. Ikut aku. Buang segala kelicikan. Atur hidupmu supaya engkau boleh berfokus, beribadah, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka engkau pasti akan memiliki hidup yang kekal.
Bukan berarti Yesus katakan bahwa kita tidak boleh bekerja. Kerja adalah amanah. Tapi jangan jadikan pekerjaanmu sebagai dewa dan melupakan sang sumber berkat itu. Saudara, syarat-syarat inilah yang terkadang dirasakan berat. Mengapa? Karena kita enggan untuk meninggalkan kenikmatan duniawi ini. Kita tidak mau berbagi dengan sesama kita. Kita takut kekurangan dalam hidup ini. Dan juga kita seringkali tidak mengikuti perintah Tuhan. Saudara, jika tidak mau merubah semuanya, maka betul seperti yang dikatakan oleh Tuhan dalam perikop kita, akan lebih mudah bagi seekor unta, seekor binatang artinya ya, yang melambangkan unta itu binatang yang melambangkan kebodohan. Ya, akan lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini adalah sebuah sindiran yang keras dari Tuhan Yesus dengan cara membandingkan kehidupan seorang yang kaya dengan segala kenikmatan dunia dengan binatang yang paling bodoh. Dan kata Tuhan Yesus, masih lebih beruntung lagi binatang yang bodoh tersebut daripada orang kaya tersebut. Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk bekerja, mencari uang dan menjadi kaya. Itu bukan dosa. Asalkan kita semuanya yang kita dapat dalam hidup ini, jangan semuanya itu membuat kita menutup mata iman kita untuk mensyukuri nikmat berkat Allah itu. Untuk supaya kita boleh peduli atau berbagi dengan sesama kita. Karena sesungguhnya uang tidak dapat menjamin masa depan kita. Dengan sekejap atau dalam waktu yang singkat, uang akan habis dan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi Allah yang kekal yang menjamin masa depan kita. Oleh sebab itu, mari tinggalkan semua itu. Bekerja, tetapi tidak menjadikan kerja sebagai dewa dalam hidup ini. Dan ikutlah Tuhan. Tinggallah semua kenikmatan itu. Dan hiduplah taat dan setia kepada Allah. Ikutlah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Saudara-saudara, mari berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah di masa muda kami ini, kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mempergunakan waktu dan kekuatan masa muda, bahkan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang kekal itu. Apabila saat ini ada di antara kami yang jauh daripada Tuhan, yang lebih mementingkan kenikmatan dunia ini Tuhan, ampunilah kami semua ya Tuhan. Baharuilah hati dan pikiran kami serta hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati seluruh anggota gerakan pemuda Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati. Dan momen di pandemik ini kami boleh sungguh-sungguh memberi diri untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami, anak-anak muda gerakan pemuda dalam tugas pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas pekerjaan. Tuhan memberkati mereka ketika mereka harus berangkat menuju tempat kerja mereka dan melakukan aktivitas mereka. Di tengah-tengah situasi pandemik ini, kami mohon Tuhan jaga dan sertai mereka. Karuniakan kepada mereka roh hikmat, sehingga dalam tuntunan terang hikmat-Mu mereka dapat menjalankan dengan patuh dan taat protokol kesehatan. Dan kami percaya Tuhan Engkau bekerja melalui kuasa Roh-Mu yang kudus untuk melindungi mereka. Beri hikmat-Mu sehingga seluruh tugas tanggung jawab dapat mereka kerjakan dengan baik. Bapa memberkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Sekalipun mereka harus belajar dari rumah, Tuhan tetap memberikan kepada mereka semangat dan motivasi. Sehingga dengan semangat dan motivasi yang baik mereka terus bekerja, mereka terus berupaya, berusaha, belajar dengan tekun untuk menggapai cita-cita dan masa depan mereka. Beri roh ketekunan dan juga kekuatan kesehatan menyertai mereka. Kami berdoa bagi orang tua kami, Tuhan menjaga keluar masuk orang tua kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Bapa, biarlah Engkau boleh memakai hidup kami, sehingga hidup kami yang diberkati Tuhan boleh menjadi berkat yang membawa sukacita dan kebahagiaan juga bagi orang tua kami. Bapa, kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan. Lawatlah mereka ya Tuhan, dan biarlah dengan jamahan tangan-Mu Engkau nyatakan kuasa penyembuhan melalui obat penawar yang dimakan dan diminum. Tangan para dokter dan medis yang merawat mereka, sehingga ada kekuatan dan kepulihan yang boleh mereka alami. Tuhan memberkati gerakan pemuda yang mencari pekerjaan. Kami percaya bahwa rahmat berkat itu asalnya daripada-Mu. Dan kami percaya bahwa berkat tiap-tiap anak-anak-Mu ada tersendiri bagi mereka. Beri kepada mereka kekuatan dan semangat, kegiat dan juga ketekunan, supaya mereka berjumpa dengan berkat yang Tuhan siapkan dan curahkan atas hidup mereka. Buka tingkap langit-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tetap berpengharapan kepada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak muda kami, gerakan pemuda dalam pertemanan hidup mereka. Bapa, berilah roh hikmat dan kuatkanlah iman pengharapan mereka kepada Kristus. Supaya biarlah mereka boleh mendapatkan pendamping hidup yang takut akan Tuhan. Dan mereka boleh berjalan menyongsong kedatangan Kristus kembali untuk menyambut mereka masuk ke dalam firdaus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi anak-anak muda kami, gerakan pemuda yang tergabung dalam tim streaming dan juga komisi Germasa untuk Satgas COVID-19. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak kami ini.
sehingga mereka semua juga boleh berada dalam keadaan dan kondisi yang baik dan tetap sehat. Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 78, Yesus sumber hidup, dan apa kata seterusnya. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Dengan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan ya Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan ini, supaya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi dari PKJ 242, bait 1 dan 2. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang,
agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya lah seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentramku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin.